Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallahul haqqul wakil, al-qawiyyul matin, al-waliyyul hamid, al-muhsil mubdi'ul mu'idul muhyi. Subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu tafaqquhan fid din wa taqarruban ilaika ya Allah wa tabarrukan linaili mardatika ya Rahmanu ya Rahim ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Raqibu ya Mujibu innaka ala ma tasha'u qadir biidnika biquwwatika wa binasrika wa linaili mardatika ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku semua dan para jamaah sekalian, ini pembahasan masih lanjutan dari bab 4 kitab Daqaiqul Ahbar yang menjelaskan fi dzikri malakil mauti. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Allah telah menciptakan malaikat pati dan juga Allah telah menciptakan al-mautu atau kematian, serta Allah telah menguasakan kematian itu atau al-mautu itu dalam kekuasaan malaikat pati atau malaikat Israel. Juga dijelaskan pula bahwa kematian itu sudah memberikan undang-undang, memberikan panggilan bahwa dialah nanti yang akan mencabut, ya, yang akan mendatangi setiap jiwa. Setiap jiwa itu akan merasakan kedatangannya. Lalu bagaimana sekarang tentang seorang yang kafir, munafik dalam menghadapi kematiannya? Wa annal kafira wal munafiqa wasyaqiyya, dan adapun orang kafir wal munafiqa wasyaqiyya, orang kafir, munafik dan orang yang lacut atau yang durjana, idza hadarahum al mautu, tatkala kematian itu datang kepada mereka, nazala alaihim, datang atas mereka, wa an yasarihi, dari sebelah kirinya itu yang datang adalah malaikatul azab, malaikat siksa. Yang gambaran malaikat siksa itu adalah sudul wujuhi, yang wajahnya itu hitam, zurqul uyuni, yang matanya itu keluar melotot, wa ma'ahum, dan bersama malaikat adab ini alwanun minal adabi, ada berbagai macam siksa. Fayajlisuna, dan pada duduk ba'idan, dari jauh itu, yang duduk siapa? Malaikat adab, minhu, dari sahsun, seseorang yang mau meninggal tadi, yang mau dicabut nyawanya. Dia masih menunggu hatta yaji'a, sehingga datang. Siapa yang datang? Malakul mauti, malaikat pati. Jadi malaikat adab ini ketika ada orang mau dicabut nyawanya, dia itu sudah datang duluan, ya, dengan membawa berbagai macam siksa atau azab. Dia duduk dari jauh di sebelah kiri, kemudian dia menunggu kedatangan malaikat pati. Malaikat pati. Wa idza jaa malakul mauti, dan tatkala malaikat pati itu telah datang, ahadan, kepada seseorang, minhum, dari kafir, munafik dan syakiyun yang latut tadi, qoma, berdiri, baina yadaihi ala suratin muhayyabatin. Jadi malaikat pati itu berdiri dengan rupa yang sangat menakutkan. Summa yaqulu, kemudian bertanya nafsu dzalika syakhsi, jiwa orang yang mau dicabut itu bertanya, man anta, siapa kamu, wa ma turidu, dan apa mau kamu.
Fayaqulu maka menjawab malaikat pati, ana adapun saya malakul mauti itu malaikat pati, alladzi ukhrijuka minad dunya, yaitu yang akan mengeluarkan kamu dari dunia ini. Wa ja'alu dan aku akan menjadikan waladaka anakmu yatiman menjadi yatim. Wa zaujataka dan menjadikan istrimu armalatan menjadi janda. Wa malaka dan menjadikan hartamu maurusan itu diwaris baina warosika di antara ahli warismu, alladzina yang ahli warismu itu la tuhibbuhum tidak menyukaimu fi hali hayatika di saat hidupmu. Wa innaka dan sesungguhnya kamu yang mau disebut tadi, la tataqaddam khairan li nafsika tidak mendahulukan kebaikan atas dirimu, wala li akhiratika dan juga tidak mendahulukan atas akhiratmu. Al yauma pada hari ini, kata malaikat pati tadi, jitu ilaika aku datang kepadamu, aku datangi kamu, li akbida ruhaka untuk mencabut nyawamu. Iya nak bayangke. Jadi bagaimana kalau kemudian ini di saat-saat kita dalam kondisi sekarang masih hidup, kemudian didatangi malaikat pati, malaikat Israel. Jadi sebelum malaikat Israel itu ya mendatangi kita untuk menyabut nyawa kita, ternyata sebelum itu sudah datang dulu malaikat azab ya, dengan membawa berbagai macam siksa. Faida sami'a bihi sahsu, tatkala seseorang itu mendengar pengucapan dari malaikat pati, hawala ilal haiti, dia berpaling ke samping, fayara malakal mauti, berpaling ke samping, dia pun juga melihat malaikat pati iman berdiri baina yadayhi di depannya. Fayuhawwilu wajhahu ilal janibil ukhra, dia pun juga memalingkan mukanya ke samping yang lain, ke sisi yang lain. Di sana ternyata juga fayara malakal mauti, dia juga melihat malaikat pati iman dia berdiri baina yadayhi di depannya. Fayaqulu maka berkata malakul mauti malaikat pati, alam ta'rifni, apakah kamu tidak mengetahui aku bahwa ana malakul mauti, aku ini malaikat pati, alladzi qabattu ruha walidaika, aku ini yang telah mencabut nyawa kedua orang tuamu, wa anta tanzuru ilaihima dan kamu juga melihatnya, wala tanfa'uhuma al-yauma, dan saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Wa akhudu dan aku mengambil, mencabut ruhaka nyawamu hatta yang duro, sehingga melihat auladuka anak-anakmu, wa akribauka dan kerabat-kerabatmu, wa rufaqauka dan teman-temanmu, hatta yantasihu minka al-yaum, sehingga tidak ada lagi nasihat darimu pada hari ini. Jadi kalau sudah malaikat pati, malaikat Israel datang, itu sudah apapun sudah nggak ada manfaatnya. Ya. Anak, kerabat, teman, sudah nggak ada yang memberikan manfaat, nggak ada yang menolong. Wa ana malakul mauti, dan saya ini malaikat pati, alladzi afnaitu fil qurunil madiyati, yang pada masa lalu telah membuat kerusakan, telah merusak siapa? Man huwa aksaru quwatan, orang yang kekuatannya itu lebih besar, wa aksaru malan, hartanya lebih banyak, mimmalika dari hartamu, wa aksaru waladan min auladika, dan lebih banyak anaknya dari anak-anakmu. Summa yaqulu, kemudian bertanya lahu kepada sahsun, kepada seseorang yang mau dicabut tadi. Siapa yang bertanya? Malakul mauti, malaikat pati. Kaifa ra'aitat dunya, bagaimana ra'aita, kamu melihat dunia ini? Fayaqulu maka menjawab sahsun, orang yang mau dicabut nyawanya tadi, ra'aituha, aku melihat dunia ini makarotan, penuh tipu daya, ghaddarotan, penuh dengan kepalsuan. Nah,
untuk membuktikan kebenaran pendapat dari Sakhsun, orang yang mau dicabut nyawanya tadi ini. Summa yaqulullahu ta'ala ad-dunya ala suratin. Kemudian Allah menciptakan dunia itu dalam satu bentuk. Fayaqulu, maka menjawab ad-dunya, ya asi, wahai orang yang bermaksiat, ama tastahyi, apakah kamu itu enggak malu, anta adnaita fid dunya, kamu itu telah banyak berbuat dosa di dunia, walam tamna nafsaka, dan jiwamu itu tidak melarangmu, anil ma'asi, untuk berbuat maksiat. Innaka tolabtani, sesungguhnya engkau itu mencariku dunia, mencari aku dunia. Wama tolabtuka, dan aku dunia tidak mencari kamu. Walam tufarrik, dan kamu itu tidak membedakan baina halalin wa haramin. Dhannuka, anggapanmu, annaka la tufarikud dunya fa inni bari'atun, kamu itu tidak membedakan dunia. Sekarang aku sudah membebaskan kamu, sekarang aku sudah bebaskan kamu, wa min amalika, dan dari perbuatanmu. Wa yara, dan melihat Sakhsun tadi, malahu, hartanya itu, qad waqa'a fi milki ghairihi, itu telah jatuh menjadi milik orang lain. Fayaqulul malu, maka harta berkata, ya asi, wahai orang yang bermaksiat, ya asi, wahai orang yang bermaksiat, kasabtani bi ghairi haqqin, kamu memperoleh aku ini tidak dengan jalan yang benar. Walam tasrifni walam tatasaddaq bi 'alal fuqara'i wal masakin, dan tidak engkau tasarrufkan, tidak engkau sedekahkan kepada para fuqara dan masakin. Al yauma, pada hari ini, qad waqa'tu fi milki ghairika, aku telah jatuh menjadi milik selain kamu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallah biqalbin salimin. Demikian itulah gambaran firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banunun, pada hari itu tidak memberikan manfaat lagi harta, wala banunun, dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang damai. Fayaqulu rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Fayaqulu, maka Sakhsun tadi mengatakan, Rabbi, duh Gusti, irji'uni, mugi panjenengan kersa balekake ni ing ingsun, la'alli, sungguh, la'alli a'malu salihan, sungguh aku akan berbuat baik, fima taraktu. Fayaqulu, mongko dawuh Allahu Ta'ala, sapa Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum, tatkala datang ajaluhum, tekane ajal para makhluk kabeh, la yastakhiruna sa'atan, itu tidak mundur sedikit pun, wa la yastaqdimuna, dan juga tidak maju sedikit pun. Summa ya'khudhu, kemudian mencabut, malakul mauti, ruhahu, ing ruhe Sakhsun tadi, ingkana mu'minan ala sa'adati, tatkala dia mukmin maka dia bejo, meninggal dalam kebahagiaan. Wa ingkana kafiran, tatkala dia itu kafir, au munafikan, atau munafik, ala saqawati, dia dalam cilaka yang besar. Liqaulihi ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi mereka-mereka itu adalah calon penduduk neraka Sijjin.